Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Maulana Arif Ulumuddin, NRP 1051171110000069. Sini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan bagaimana sistematika bisnis plan untuk wastafel cuci tangan otomatis. Dari kami sendiri kelompok 9 ada beberapa anggota, yaitu yang pertama Devi Rahmadina dengan NRP 10511710000065, dan saya sendiri Ahmad Maulana Ali Ulumuddin NRP 10511710000069, dan Farhan Prasetya Juliantono dan NRP 10511710000073, dan Alfian Aryas Rizaldi dan NRP 10511710000075. Jadi sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai eksekutif summary dari wastafel otomatis ini, yaitu yang pertama adalah agar terhindar dari penyebaran virus corona, setiap orang diwajibkan untuk cuci tangan sebelum memasuki ruangan di rumah sakit, tempat pembelajaran, pusat pembelanjaan, dan perkantoran. Ya, salah satu solusi yang kami tawarkan adalah alat cuci tangan otomatis dengan metode automatic control system dengan solusi dari permasalahan kondisi saat ini, yaitu penyebaran virus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat jumlah pasien pengidap COVID-19 tersebut. Oleh karena itu, alat cuci tangan ini otomatis membantu pengurangan penularan dari kontak fisik langsung yang terjadi di keran wastafel biasanya. Seperti itu. Untuk industri analisisnya, untuk skala bisnisnya, untuk pertama kita masih dalam lingkup Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Untuk tingkat pertumbuhannya ditargetkan minimal setiap 2 minggu sekali itu ada pertumbuhan. Misalnya untuk tingkat penjualannya, proyeksi penjualan setiap 2 minggunya menerima orderan minimal 1 dari tiap pemesanan atau konsumen. Untuk struktur industrinya, intensitas persaingan, ancaman pendatang baru, dan ancaman produk substitusi. Untuk budaya pesaingnya, pada umumnya keran air masih menggunakan kontak fisik untuk penghidupan keran tersebut, maka kami optimis produk kami dapat bersaing dalam hal ini karena memiliki ciri khas yaitu otomatis tanpa membuka dengan kontak fisik. Untuk key success factornya, yang pertama adalah mengikuti kemajuan teknologi, yang kedua adalah dapat mempermudah pekerjaan, yang ketiga mudah digunakan dalam penggunaannya. Selanjutnya untuk tren industri ini, masyarakat Indonesia saat ini dihadapi dengan pandemi COVID-19, di mana dituntut untuk selalu menjaga kebersihan dan berjaga jarak. Untuk itu, diperlukan selalu cuci tangan tanpa kontak langsung. Maka dari itu, produk kami terasa menjawab dari tren industri kali ini. Untuk prospek jangka panjangnya, yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, memberikan kualitas pelayanan yang memuaskan dan baik dengan harga yang terjangkau, sehingga produk ini dapat berkembang. Yang ketiga adalah meningkatkan laba dengan cara melakukan promo dan diskon yang menarik kepada masyarakat. Yang keempat adalah melakukan kerjasama dengan vendor-vendor untuk mempermudah produksi. Untuk company deskripsinya, definisi perusahaan kita ini kita namai adalah GV Makmur Jaya Elektronik. GV Makmur Jaya Elektronik ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang elektronik dan alat otomatis atau otomasi. Untuk sejarah perusahaannya, didirikan pada 23 April 2020 dengan lokasi perusahaan berada di Jalan Raya Jangkir nomor 83 Kabupaten Gresik. Untuk GV Makmur Jaya Elektronik ini dilengkapi dengan para ahli di bidang otomasi dan elektronik sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan vendor di bidang elektronik dan otomasi. Untuk visinya, menjadi perusahaan di bidang elektronik dan otomasi yang berkualitas dan terpercaya yang menjamin kepuasan konsumen dan kesejahteraan karyawan.
Untuk misinya, yang pertama memastikan kepuasan konsumen, yang kedua usaha perbaikan pelayanan secara berkesinambungan, yang ketiga tepat waktu dalam pengerjaan, yang keempat adalah edukasi terencana untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yang selanjutnya adalah informatif. Untuk tujuan perusahaan ini adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menciptakan inovasi baru untuk memudahkan para pengguna, menciptakan efektivitas kerja. Untuk jenis produk dan jasanya yaitu alat cuci tangan otomatis dan jasa berupa garansi servis. Yang kedua, status saat ini adalah dalam tahap pembuatan prototipe. Untuk status hukum dan kepemilikan belum dilakukan pendaftaran ke pihak yang terkait atau yang bersangkutan. Untuk key partnership yaitu rumah sakit, distributor, dan pemerintah. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Rahmalina, NRP 1051171100000065. Saya akan menjelaskan tentang tim manajemen dan struktur perusahaan. Struktur perusahaan dapat dilihat bahwa General Manager mengkoordinasi manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer pemasaran. General Manager kami yakni Farhan Prastia. Jadi, para manajer yakni manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer pemasaran bertanggung jawab atas amanah yang diembannya kepada General Manager. Adapun hak dan kewajiban General Manager antara lain adalah membuat prosedur dan standar perusahaan, mengembangkan rencana strategis, dan menegakkan praktik bisnis yang etis. Membangun citra perusahaan dengan stakeholder, serta memutuskan dan membuat kebijakan untuk kemajuan perusahaan. Untuk selanjutnya, hak dan kewajiban manajer produksi. Hak dan kewajiban manajer produksi terkait pengadaan barang dan proses produksi. Pengadaan bahan termasuk melakukan pemilihan, pemesanan, dan pembelian bahan baku. Terkait dengan proses produksi, ia juga melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan penilaian sumber daya serta menentukan standar kontrol kualitas produksi. Untuk manajer keuangan, memiliki hak dan kewajiban terkait administrasi surat menyurat dan akuntansi keuangan. Hal ini juga mencakup tugas untuk menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Selain itu, mengkoordinasi, mengkontrol arus kas perusahaan, terutama utang piutang, dan mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat juga merupakan kewajiban dari manajer keuangan. Untuk selanjutnya, yakni manajer pemasaran. Manajer pemasaran memiliki hak dan kewajiban terkait pemasaran produk dan pendistribusiannya. Hal ini termasuk melakukan perencanaan strategi pemasaran, melakukan pengawasan efektivitas dan efisiensi strategi pemasaran, serta merencanakan marketing riset dengan mengetahui perkembangan pasar dan perusahaan pesaing. Selanjutnya tentang model bisnis. Model bisnis yang kami ambil yakni model bisnis Canva sebagai acuannya. Metode simplifikasi bisnis plan yang terdiri dari 9 poin ini akan di-breakdown lagi, antara lain adalah 1. Segmentasi pasar yang terdiri dari kantor, kampus, rumah sakit, restoran, rumah, dan pusat perbelanjaan. Yang kedua yakni customer relation, penjualan langsung dan sosialisasi. Untuk channel kami yakni perusahaan wastafel dan penanggung jawab HSE. Revenue stream yang kami terapkan yakni penjualan alat cuci tangan, pelatihan cuci tangan kepada masyarakat, dan jasa. Untuk value proportion
air dan sabun, pengguna tanpa menyentuh objek, dan cuci tangan otomatis. Key activity kami yakni cuci tangan dan pembersihan. Key resortnya wastafel cuci tangan, pekerja, dan vendor sensor. Untuk key partnernya rumah sakit, distributor, dan pemerintah. Selanjutnya cost structure, biaya pembuatan, biaya air sabun, dan biaya sosialisasi dan promosi. Penjelasan selanjutnya yakni tentang analisis pasar. Dengan melihat produk yang kami tawarkan berupa wastafel cuci tangan otomatis, serta segmentasi pasar di mana sasaran utama kami adalah para pengelola tempat umum atau ruang publik yang menjadi pusat keramaian. Maka alat ini sangat cocok digunakan karena dapat mencegah dan menghindari penyebaran virus corona dalam era kenormalan baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Alfian Arizaldi, NRP 105117100075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tugas teknopreneurship saya, yaitu sistematika bisnis plan. Nah, di sini saya dibantu oleh 3 orang teman saya, yaitu Devi, Alan, dan juga Farhan. Di sini saya akan menjelaskan rencana pemasaran. Rencana pemasaran di sini ada 6, yaitu melakukan display produk dengan membuat video tutorial penggunaan yang disebarkan ke media sosial. Yang kedua, penjualan melalui e-commerce ke toko online. Terus yang ketiga, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan COVID-19 dengan melakukan cuci tangan dan menggunakan produk sebagai alat pencegahan. Terus yang keempat, membuat brosur mengenai produk untuk dibagikan ke masyarakat. Terus yang kelima, memasangkan produk di tempat umum sebagai prototipe yang digunakan oleh masyarakat. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan mitra atau perusahaan yang melakukan atau yang memerlukan inovasi sebagai pencegahan dari COVID-19. Ini untuk rencana pemasaran. Dan bisa lihat di sini ya, contoh desainnya dan pengembangannya. Di sini terdapat controller, terus tangki water pump di dalam sini ya. Terus juga ada saluran selang di atas, selang air. Di sini juga ada pancuran air, dan di sini yang membuat beda yaitu adalah sensor infrared, di mana ketika tangan kita dimasukkan ke sini dan terdeteksi oleh sensor akan mengirimkan sinyal balik kepada controller dan melakukan perintah untuk menjalankan air yang berada di tangki menuju pancuran air. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Prasetya Juliantono, NRP 073, akan menjelaskan mengenai bisnis plan mengenai alat pencuci tangan otomatis. Jadi ada 3 materi yang saya akan jelaskan, yaitu operational plan, overall schedule, dan financial project. Yang pertama, operational plan pada divisi produksi. Jadi ada 5 strategi yang dilakukan pada divisi produksi untuk mencapai keberhasilan perusahaan tersebut. Jadi ada melakukan produksi massal pada produk, mempersiapkan bahan baku produksi, pengembangan produk, pembuatan SOP kegiatan produksi, dan menetapkan jumlah bahan baku yang digunakan untuk produksi. Pencapaiannya, yang pertama, produk terjual sebanyak 100 unit setiap bulannya pada laporan penjualan. Yang kedua, saat kegiatan produksi itu lancar dan tidak mengalami delay, tepat waktu sesuai dengan estimasi waktu dan pesanan yang diminta. Yang ketiga, terdapat tambahan fitur. Jadi tambahan fitur ini
terdapat saat produk sudah dalam produksi massal. Terus yang keempat, SOP tertulis dapat digunakan sebagai acuan kegiatan produksi. SOP tersebut dilakukan agar kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Yang terakhir, yang kelima, ditetapkan standar jumlah bahan baku yang tertulis untuk dilakukan produksi massal. Setelah itu kita lanjut ke operational plan pada divisi finansial. Strateginya sama, yaitu ada 5, dan pencapaian kegiatan juga ada 5. Jadi yang pertama, menetapkan harga barang berdasarkan biaya produksi. Yang kedua, pengalokasian dana perusahaan, memprediksi kondisi keuangan perusahaan, dan mengatur gaji karyawan, melakukan pembayaran pada pembelian bahan baku produksi. Pencapaiannya, tidak ada komplain terhadap konsumen yang telah membeli barang atau produk dari kami. Yang kedua, berdasarkan laporan keuangan, perusahaan itu tidak mengalami kerugian pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, melakukan tindakan pencegahan dengan meminjam dana dan menarik investor. Yang keempat, setiap karyawan menerima gaji sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang terakhir, kwitansi dan nota pembayaran sudah tercetak. Oke, selanjutnya operational plan pada divisi pemasaran itu juga ada 5. Yang strateginya itu pengembangan strategi penjualan, MOU dengan perusahaan lain, kegiatan promosi, feedback terhadap produk, dan perencanaan dalam menghadapi penurunan order. Pencapaian kegiatannya pada divisi pemasaran itu produk yang kami tawarkan dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, bantuan biaya dan mendapat surat MOU dari perusahaan lain untuk kegiatan produksi massal. Yaitu yang ketiga, produk sudah dikenal oleh masyarakat luas dan mengalami peningkatan penjualan dalam laporan buku divisi pemasaran. Yang keempat, pembaruan dan penambahan fitur diterapkan pada produk. Ini jika produk sudah dikenal oleh masyarakat dan sangat laku sehingga kita perlu menambahkan fitur agar alat tersebut tetap terupdate. Yang kelima, melakukan evaluasi penjualan produk dan pengembangan terhadap pangsa pasar agar tidak mengalami kerugian dan penurunan order pada produk kami. Setelah itu kita akan menjelaskan operational plan pada general manager. Strateginya itu ada 4. Yang pertama, merencanakan kegiatan operasional perusahaan, mengevaluasi kinerja dari karyawan, kemudian melakukan training terhadap karyawan, merencanakan dan melakukan rencana strategi jangka panjang, dan yang terakhir, koordinasi terhadap semua divisi. Pencapaiannya itu SOP telah berlaku dan ditetapkan di perusahaan sebagai acuan dalam kegiatan produksi. Kemudian laporan hasil kinerja setiap karyawan dilakukan sebagai sarana evaluasi karyawan tersebut. Kemudian goalnya itu setiap karyawan melakukan tugasnya secara terampil dan profesional. Setelah itu, inovasi baru terhadap produk dan peningkatan pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir, setiap divisi memberikan laporan yang menunjukkan peningkatan dan progres positif terhadap perusahaan. Jadi setelah didapatkan itu, kita akan menjelaskan mengenai overall schedule yang ditetapkan pada perusahaan. Yang pertama itu ada analisa kebutuhan pasar yang dilakukan setiap bulan sebanyak 12 pada bulan pertama. Pembentukan divisi, penunjang kegiatan produksi itu sebanyak 3 bulan, pembuatan website 2 bulan, persiapan fasilitas 2 bulan, penunjang kegiatan 2 bulan. Kegiatan produksi itu dilakukan sebanyak 12 bulan pada bulan pertama. Kerjasama vendor itu dilakukan pada bulan keempat, kelima. Pengembangan produk itu setelah produksi sekitar bulan ke-7 ke-8.
Evaluasi penjualan produk dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam setahun. Kemudian training terhadap karyawan itu dilakukan pada bulan ke-3-4 setelah melakukan perekrutan karyawan. Prediksi hasil penjualan bulanan itu dilakukan 12 bulan pada bulan pertama. Pembuatan desain produk itu bulan pertama. Pembuatan SOP dan peraturan itu dilakukan pada bulan pertama. Penetapan anggaran dilakukan sebanyak 2 bulan. Dan setelah itu kita akan menjelaskan mengenai financial project. Jadi financial project ini merupakan proyeksi keuangan yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan ini. Jadi kita bagi itu ada aset tetap dan modal usaha. Aset tetap itu peralatan. Yang kita maksud peralatan itu seperti kursi, meja, obeng, bor, serta alat penunjang lain yang sudah ada dan laptop. Itu kita membutuhkan sebanyak 6 juta rupiah untuk aset tetap. Untuk modal usaha itu modal yang digunakan untuk menunjang kegiatan produksi pada barang kami seperti gaji dan upah opening itu untuk karyawan sebanyak 2 juta. Deposit sewa untuk alat, untuk tempat yang digunakan untuk produksi itu sebanyak 1 juta. Paket internet yang digunakan seperti kuota itu atau IndiHome sebesar 350.000 untuk 1 bulan. Bahan baku totalnya 727.500. Iklan dan promosi 500.000. Modal kerja cash on hand sebanyak 3 juta. Biaya admin, air dan listrik 210.000. Adminnya 500.000, biaya ATK 350.000 dan pajak 800.000. Dari total modal usaha kita perhitungkan sebanyak 9.437.500. Setelah itu untuk mengetahui berapa dana yang dibutuhkan untuk perusahaan ini berdiri, setelah kita total mendapatkan sebesar 15.437.500 rupiah.